Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar dan menggumuli masalah besar dari gereja yang disebut dengan Pentakosta. Pentakosta kita akan pelajari bersama, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Firman-Mu memberikan penjelasan kepada kami tentang kuasa kebesaran-Mu. Dan karena itu kami akan belajar. Dan Tuhan, kami sangat memohon Roh Kudus menolong dan membantu kami agar firman-Mu bertakhta, firman-Mu menjadi kekuatan, dan firman-Mu berbicara di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan dan diberkati oleh kuasa kebesaran Kristus yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari Raya Pentakosta tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-13. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata masing-masing kepada yang lain, apakah artinya itu? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, maka kita harus memahami bahwa Pentakosta adalah hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 15 sampai dengan 21, di sana dijelaskan tentang persoalan perayaan Pentakosta yang dirayakan sepanjang 7 minggu lamanya. Dan pada hari terakhir, pada hari ke-50, maka mereka berkumpul dalam perkumpulan kudus sesuai dengan amanat Tuhan. Nah, saudara, perayaan Pentakosta adalah perayaan yang sangat sakral, sangat penting bagi orang Yahudi, sehingga mereka datang dari berbagai tempat di bawah kolong langit ini untuk merayakan hari raya Pentakosta. Kita tahu persis bahwa pada saat perayaan Pentakosta ini, maka orang-orang Yahudi yang datang adalah mereka yang ada dalam diaspora dari berbagai tempat. Sesuai dengan apa?
yang terbaca dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 itu. Nah, ada 3 hal penting yang kita perlu pelajari, yang mendorong dan membangun iman kita tentang perayaan Pentakosta itu. Walaupun sebagai gereja kita sadari bahwa Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Sebab pada perayaan Pentakosta itulah maka kita melihat hari lahirnya gereja itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana hubungan antara perayaan orang Yahudi tentang persoalan Pentakosta ini dengan hari lahirnya gereja? Nah, karena itu 3 hal penting ini perlu bagi kita untuk kita pahami. Yang pertama, saudara, pada ayat-ayat itu dikatakan, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, bahwa Allah hadir. Allah menyatakan kehadirannya dengan tiupan angin yang sangat keras, dengan lidah-lidah api yang turun di atas kepala masing-masing murid, menunjukkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah ini pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka sedang berada di Gunung Sinai. Kehadiran Allah di sana menunjukkan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Sebab lewat kehadiran Allah itu Allah menyatakan bahwa Allah ada. Allah yang disembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang benar-benar hidup. Allah yang benar-benar telah melakukan segala perkara di tengah-tengah dunia ini yang dahsyat bagi kemuliaan namanya. Itulah sebabnya maka ketika perayaan Pentakosta dirayakan, maka kehadiran Allah menunjukkan bahwa Allah ada. Allah menyatakan kuasanya. Supaya dengan demikian umat manusia mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Di tengah dunia ini banyak penyembah-penyembah berhala. Di tengah dunia ini banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Di tengah dunia ini masih banyak orang yang tidak memahami bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena itu ada banyak orang yang justru menyembah dirinya sendiri, yang justru menyembah mamon, yang justru menyembah teknologinya. Padahal segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan karena kemahakuasaan Allah itulah Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada dan kebesarannya sangat luar biasa. Lewat kebesarannya itu, maka membuat orang-orang yang datang itu sangat tercengang. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-11, dikatakan bahwa mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang belajar tentang firman Allah, perlu menyadari bahwa kebesaran dan kuasa Allah yang hadir dalam hidup kita menolong kita untuk terus beribadah dan menyembah kepadanya. Banyak anak-anak Tuhan yang terjebak pada keegoisannya. Dia hanya mau tahu dirinya sendiri. Dia lupa bahwa kehadiran Allah itu menunjukkan bahwa Allah menyatakan tatanan kehidupan. Allah mau menunjukkan firman-Nya yang berkuasa, yang nantinya menjadi pedoman bagi setiap kehidupan manusia. Yang kedua, ketika Pentakosta itu dirayakan, maka kehadiran Allah lewat lidah-lidah api menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang Allah anugerahkan kepada para murid. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Pada Kisah Para Rasul pasal 1, kita belajar bahwa Yesus sendiri bersabda kepada muridnya, kamu tahu bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus dan Tuhan akan mencurahkan kuasanya kepadamu.
Dengan demikian, kuasa itu digunakan, dipakai untuk melaksanakan aktivitas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Para rasul tidak takut dengan berbagai macam persoalan di tengah-tengah dunia. Mereka tidak takut dengan makan. Mereka tidak takut dengan persoalan minum. Mereka tidak takut dengan persoalan bahwa mereka akan mati ketika mereka melayani dan memberitakan Injil. Mereka tidak takut dengan bahaya-bahaya dan ancaman-ancaman yang terjadi oleh karena pengaruh-pengaruh alam, kuasa penyakit, kuasa setan, kuasa dari kekuatan-kekuatan yang seakan-akan itu ada pada binatang-binatang buas. Tetapi mereka tetap berani untuk menyatakan kebesaran dan kuasa Kristus di tengah-tengah dunia dalam pelayanannya. Kenapa? Karena Allah memberikan kuasa kepadanya. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Injil Markus kita belajar di sana dengan baik bahwa lewat Injil Markus itu, saudara, dikatakan di sana bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa dan mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Sekalipun mereka minum racun dan lain sebagainya, mereka tidak akan takut bahaya. Sebab tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya karena kuasa Allah akan ada dalam hidup mereka. Nah, karena itu saudaraku, setiap orang yang memberitakan Injil tidak pernah takut terhadap pemberitaan yang mereka laksanakan, tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman yang ada karena kuasa Allah menyertai mereka. Yang ketiga, saudaraku, dengan kehadiran Pentakosta itu menunjukkan pemberitaan Injil. Karena panen raya lewat pemberitaan Injil itu sangat berkuasa. Pentakosta adalah ibadah syukur terhadap panen raya yang dilaksanakan 7 minggu lamanya. Pada hari Pentakosta, lahirnya gereja, maka panen raya Allah terjadi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 dikatakan, pada saat Pentakosta itu banyak orang percaya, banyak orang bertobat, dan mereka meminta diri untuk dibaptis. Dan ketika mereka dibaptis, maka mereka menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan jumlah mereka adalah 3.000 orang banyaknya. Di sini panen raya Allah menunjukkan lewat pemberitaan Injil bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sebab Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia yang berdosa. Saya, saudara, sebagai orang yang berdosa, saudara-saudara sebagai orang yang berdosa, percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita, maka ada pertobatan di sana, ada kedamaian di sana, ada sukacita di sana. Karena Yesus berjanji, Roh Kudus yang datang itu akan menyatakan beberapa hal. Di dalam Yohanes pasal 16 dikatakan dia akan memberitahukan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Pada ayat itu dikatakan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus belajar tentang firman Allah, supaya kita mengkomunikasikan firman Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus memberikan penjelasan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 tentang buah-buah daging yang tidak dapat kita gunakan dan pakai. Tetapi juga Rasul Paulus memberikan solusi. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, perbuatan roh itu nyata bagi kita. Kasih, sukacita, ini yang kita kembangkan terus dalam kehidupan kita sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudaraku, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita jauh dan dekat. Kita percaya Roh Kudus akan terus memberikan kepada kita kemampuan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.